Halo semua, perkenalkan nama saya Dian Sabrina Syaharni dengan NPM 2041257. Saya Erika Gustian Fauzi, NPM 2041258. Saya Salsabila Sirait dengan NPM 2041259. Selamat malam Ibu Fitriana dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan terkait dengan tugas UAS, yaitu membuat rancangan perusahaan jasa berbasis digital, yang mana kelompok kami membuat ide berupa perusahaan jasa daring, Dirsa Tour and Travel. Adapun anggota dari kelompok 3, yaitu saya sendiri, Dian Sabrina Syaharni dengan NPM 2041257, ada Erika Gustian Fauzi dengan NPM 2041258, dan Salsabila Sirait dengan NPM 2041259. Adapun pokok pembahasan yang akan dibahas dalam presentasi kali ini, yang pertama ada pendahuluan, yaitu berupa latar belakang, kemudian ada analisis dan pembahasan, kemudian yang ketiga ada simpulan dan rekomendasi. Dahuluan. Agen perjalanan wisata saat ini menjadi sebuah usaha yang menjanjikan. Hal ini terutama karena Indonesia merupakan negara yang kaya akan keindahan alam. Di samping itu, usaha pariwisata di Indonesia juga sangat maju, sehingga akan sangat potensial untuk dikembangkan sebagai sumber penghasilan. Salah satu bidang usaha pariwisata yang paling banyak digunakan adalah Biro Perjalanan Wisata dan Travel. Dalam menjalankan usaha bisnis travel, terdapat tanggung jawab besar untuk menjamin keselamatan serta kenyamanan para pelanggan. Bisnis travel saat ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu konsep agen atau konsep waralaba. Konsep agen yang sekarang banyak dikenal adalah agen travel online atau ATO. Konsep ini berkembang pesat sebab masyarakat lebih menyukai memesan tiket perjalanan melalui aplikasi. Konsep agen travel ini juga memiliki potensi perkembangan sangat besar. Maka untuk itu kelompok kami memutuskan untuk mendirikan bisnis tour and travel yang tidak hanya menyediakan tiket perjalanan, melainkan juga fasilitas liburan disertai dengan event organizer sesuai dengan permintaan pelanggan. Dirsa Travel and Tour merupakan sebuah perusahaan jasa yang bergerak di bidang pariwisata. Perusahaan ini mengembangkan inovasi pemesanan menggunakan online application sehingga bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Dirsa Travel and Tour hadir sebagai jawaban atas tantangan dan peluang bisnis yang besar akan permintaan masyarakat untuk memperoleh paket liburan dengan mudah, murah, dan nyaman. Adapun visi Dirsa Travel and Tour adalah Make Your Dream Journey Comes True, yang artinya adalah mewujudkan perjalanan impianmu menjadi kenyataan. Dirsa Tour and Travel menyediakan paket liburan ke destinasi-destinasi terkenal di Indonesia yang disertai dengan paket perjalanan udara dan darat beserta transportasi serta akomodasi selama liburan, sehingga pelanggan bisa mewujudkan liburan yang diimpikannya menjadi kenyataan bersama Dirsa Tour and Travel. Adapun visi dari Dirsa Tour and Travel sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pengalaman liburan terbaik bagi konsumen. Yang kedua, melayani jasa perjalanan yang fleksibel sesuai dengan permintaan konsumen. Yang ketiga, memperbarui pelayanan secara rutin sesuai dengan masukan konsumen. Yang keempat, menggunakan sumber daya manusia yang profesional. Yang kelima, menjalin kerjasama dengan pengusaha bidang pariwisata terkait dengan baik. Yang keenam, mempertahankan komunikasi dengan konsumen baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Yang ketiga adalah kekuatan pembeli atau buyer power. Nah, kekuatan pembeli pada kasus ini dikatakan kecil karena harus mengikuti harga dari penjual. Seperti yang kita tahu juga memang sudah banyak sekali agen perjalanan lainnya sebagai pesaing kami, tetapi tentu juga banyak calon pembelinya, sehingga calon pembeli bisa mendapatkan berbagai alternatif untuk memperoleh paket liburan yang mereka inginkan. Selanjutnya, faktor yang keempat adalah mengenai kekuatan pemasok atau supplier power. Nah, jadi keuntungan dari perusahaan jasa ini adalah kita tidak perlu menyediakan bahan mentah ataupun peralatan produksi lainnya. Seperti Dirsa Tour and Travel ini, hanya membutuhkan tenaga kerja untuk mengelola pelayanan jasa seperti super travel, event organizer, tour guide, serta relasi dengan para pengelola destinasi wisata. Dan kekuatan pemasok di sini terbilang kecil karena banyak sekali pengelola tempat wisata yang ingin menjalin relasi. Dan faktor yang terakhir adalah ancaman pendatang baru. Dirsa Tour and Travel tentu harus berhati-hati dengan adanya para pendatang baru karena masuknya agen travel ke pasar bisa terbilang cukup mudah, apalagi
bagi para generasi sekarang ini yang memiliki pengetahuan luas serta penggunaan teknologi yang maksimal. Selain itu, biasanya generasi saat ini tentu lebih tahu tentang tempat-tempat wisata yang lebih populer dan digemari masyarakat saat ini. Nah, untuk mengatasi hal ini, maka Dirsa Tour and Travel harus menyewa developer application yang profesional serta tim marketing yang mumpuni untuk membuat website terlihat lebih menarik oleh calon pelanggan. Baik, selanjutnya mengenai analisis resources, capabilities, dan core competencies. Nah, yang pertama adalah resources atau sumber daya. Jadi, seperti yang kita ketahui, sumber daya itu terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya berwujud dan sumber daya tidak berwujud. Nah, adapun sumber daya berwujud yang dimiliki oleh Dirsa Tour and Travel adalah sebagai berikut: alat transportasi, tenaga kerja, dan kantor administrasi. Di samping itu, ada pula sumber daya virtual berupa website yang dikelola oleh Dirsa Tour and Travel. Sedangkan sumber daya tak berwujud yang dimiliki oleh Dirsa Tour and Travel adalah inovasi perusahaan serta relasi yang dimiliki oleh Dirsa Tour and Travel dengan para pengelola tempat wisata. Lalu yang kedua mengenai capabilities atau kemampuan. Jadi kemampuan ini muncul ketika sumber daya diintegrasikan untuk mengerjakan serangkaian tugas tertentu. Kemampuan mencakup keterampilan dan pengetahuan karyawan, perusahaan, serta keahlian fungsional mereka. Jadi contoh kemampuan yang dimiliki oleh karyawan Dirsa Tour and Travel adalah marketing yang baik, kemampuan berkomunikasi yang baik, kemampuan mengedit foto dan video, menyediakan jasa tour guide yang bisa berbagai bahasa, dan sebagainya. Selanjutnya mengenai core kompetensi atau kemampuan inti. Jadi kompetensi inti ini merupakan kemampuan yang berfungsi sebagai sumber keunggulan kompetitif. Dan kompetensi ini juga adalah merupakan senjata perusahaan untuk menambahkan nilai-nilai yang khas pada barang atau jasanya. Adapun kompetensi inti yang dimiliki oleh Dirsa Tour and Travel adalah kemampuan menyediakan paket layanan liburan yang lengkap dan praktis diakses dengan internet dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya mengenai analisis strategi tingkat bisnis, ada 3. Yang pertama, who, yang kedua adalah what, dan yang ketiga adalah how. Nah, yang pertama, who ini menjelaskan siapa pelanggan dari bisnis yang akan didirikan ini. Maka, pelanggan dari Dirsa Tour and Travel ini adalah orang-orang dengan jadwal yang padat yang ingin mendapatkan paket liburan dengan cepat melalui internet, alias praktis. Dan target konsumen kami adalah para keluarga hingga kelompok di kantor yang ingin berlibur secara ramai-ramai, dan target usianya pun disasar adalah 20-50 tahun yang memiliki kemampuan untuk menggunakan internet. Lalu, yang kedua adalah what, atau apa, menjelaskan apa kebutuhan dari calon pelanggan. Nah, pelanggan Dirsa Tour and Travel ini membutuhkan paket liburan yang lengkap sehingga tidak perlu ribet mencari akomodasi dan tiket perjalanan secara terpisah. Kebutuhan dari para pelanggan adalah destinasi wisata populer, transportasi yang aman dan nyaman, akomodasi yang rileks, serta acara yang menyenangkan. Dan terakhir mengenai how ini menjelaskan bagaimana perusahaan mencapai kepuasan para pelanggan. Nah, Dirsa Tour and Travel menyediakan paket liburan yang lengkap dan dapat diakses melalui internet di mana saja dan kapan saja oleh pelanggan. Analisis strategi tingkat korporat. Strategi korporat adalah sebuah pola keputusan yang menentukan tujuan perusahaan serta bagaimana kebijakan perusahaan bisa mencapai tujuannya. Tujuan dari Dirsa Tour and Travel adalah keuntungan dari menyediakan jasa agen liburannya aman, nyaman, dan menyenangkan. Kebijakan yang diterapkan diantaranya adalah mencari investor dari para pelaku bisnis di bidang pariwisata. Selain itu, Dirsa Tour and Travel harus memiliki banyak cabang yang memiliki relasi dengan warga lokal sehingga bisa mendapatkan harga terbaik untuk tempat akomodasi serta alat transportasi di destinasi wisata. Selanjutnya yaitu analisis strategi internasional. Strategi internasional digunakan ketika perusahaan ingin melebarkan sayap ke luar negeri. Mula-mula, agen travel rintisan harus bergerak di dalam negeri dulu untuk mengetahui bagaimana tantangan yang harus dihadapi di bidang pariwisata. Setelah memiliki koneksi yang luas, sebuah perusahaan bisa merambah ke pasar luar negeri, salah satunya adalah menjamin relasi dengan para pengelola wisata di luar negeri, serta hubungan imigrasi antar negara untuk memudahkan pengurusan dokumen para pelanggan. Strategi internasional yang bisa diimplementasikan diantaranya adalah
Yang pertama itu melakukan riset destinasi wisata internasional yang paling dicari oleh wisatawan. Yang kedua itu menjalin relasi dengan para penyedia akomodasi di sekitar tempat wisata. Yang ketiga, merekrut tour guide dari penduduk lokal sekitar tempat wisata. Yang keempat, melakukan promosi baik di dalam maupun di luar negeri. Yang kelima, menarik investor dari luar negeri untuk menanamkan modalnya. Analisis strategi kerjasama. Strategi kerjasama yang harus dilakukan adalah antara penduduk lokal, penyedia transportasi, pengelola akomodasi, dan tempat wisata. Kerjasama yang dilakukan adalah dengan bagi persentase hasil. Misalnya presentasi bagi setiap pihak ditentukan dari rapat para pemegang saham. Selanjutnya yaitu simpulan dan rekomendasi. DSR Tour and Travel merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan jasa wisata berbasis internet. Kekuatan utama dari bisnis ini adalah menyediakan paket liburan yang lengkap, mulai dari tiket perjalanan, alat transportasi, akomodasi, tiket destinasi wisata, hingga event organizer. DSR Tour and Travel memiliki banyak pesaing dari biro perjalanan pendahulu yang sudah lebih terkenal. Namun, diharapkan dengan adanya developer, promosi DSR Tour dan Travel bisa digiatkan untuk menginformasikan masyarakat tentang jasa ini. Selain itu, DSR Tour and Travel akan melakukan promosi jauh-jauh hari sebelum high season sehingga pelanggan yang sudah punya rencana perjalanan bisa langsung memesan paket liburan. DSR Tour and Travel memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan dari memberi jasa layanan perjalanan wisata serta memperoleh kepuasan pelanggan. Modal DSR Tour and Travel berasal dari investor. Setelah mampu survive di dalam negeri, DSR Tour and Travel siap untuk melebarkan sayap ke pasar internasional. Harapannya rancangan ini bisa diterima oleh semua pihak dan menjadi sebuah pertimbangan untuk direalisasikan. Saran yang dapat disampaikan adalah penentuan destinasi mana yang paling mudah dan murah untuk diakses sebagai testimoni usaha untuk bahan promosi ke depannya. Di samping itu, perlu dilakukan perincian biaya yang diperlukan dalam usaha ini. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.